Pada titik ini, Surya Paloh pasti bingung luar biasa. Dia mau kemana? Ke Ganjar atau ke Prabowo? Ya, mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Ngenes, kebongkar ternyata Surya Paloh pusing akibat kesusu mencapreskan Anies. Baru nyadar Pak Paloh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu gitu, termasuk Nasdem sendiri gitu. Nasdem sudah mau tenggelam, kawan. Koalisi perubahan terancam tinggal nama saja karena masing-masing kaptennya mengancam untuk pindah kapal. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Pepi Nugraha menunjukkan pernyataan jujur Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah kesusu atau terburu-buru mencapreskan Anies Baswedan. Surya Paloh mengatakan siap menang dan kalah di Pilpres 2024 ketika meresmikan Nasdem Tower di Padang. Menurut Pepi, pernyataan tersebut merupakan ungkapan pesimis terkait pencapresan Anies Baswedan. Ditambah beredarnya berita bahwa bisnis Surya Paloh terganggu dan satu persatu Menteri Nasdem di Kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi terjerat hukum. Salah satunya mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Hal ini tentu membuktikan bahwa memang benar tak mudah mencapreskan seorang Anies dan tentu membuat Surya Paloh buntu. Dari situlah kemudian terbangun narasi bahwa Anies sengaja dijegal dan sejumlah lembaga survei dituding terlibat di dalamnya karena elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu selalu di urutan ketiga di posisi buncit terhadap dua pesaingnya yaitu Prabowo dan Ganjar dengan kesenjangan elektabilitas yang menganga. Lebih lanjut, Anies sendiri bahkan membangun narasi yang menunjukkan bahwa dirinya tampak dijegal dan sebagian publik mendukungnya karena ia menyampaikannya secara langsung. Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem sepertinya hanya coba-coba, tidak begitu tampak antusiasme Nasdem dan seolah pasrah dengan perkembangan yang ada. Terlebih kebuntuan dalam berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat seolah petunjuk bahwa Nasdem setengah hati dalam mengusung Anies Baswedan. Anies ditelantarkan karena harus mencari dan menentukan sendiri cawapresnya. Kebuntuan politik karena alotnya menuju kesepakatan antara dua partai calon koalisi Nasdem yaitu PKS dan Demokrat. Disinilah meskipun Anies rajin melakukan kunjungan ke berbagai daerah, sesungguhnya Anies Baswedan ini sedang terlantar di tengah ketidakpastian. Sementara fokus Nasdem sendiri sebenarnya bukan kemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024, melainkan kemenangan pemilihan anggota legislatif di berbagai daerah di Indonesia. Pergerakan Nasdem akan semakin diintensifkan setelah PDI Perjuangan atau partai lain menetapkan capresnya. Selain itu, langkah-langkah politik Nasdem seolah-olah juga mengunci Nasdem itu sendiri, mengunci menjadi tidak adanya peluang berkoalisi dengan partai selain Demokrat dan PKS, mengunci opini masyarakat tentang Nasdem, bahwa Nasdem mendukung kelompok radikal intoleran pendukung Anies. Sepertinya ini tentu di luar perhitungan Surya Paloh dan Nasdem. Ini berdampak signifikan pada merosotnya tingkat keterpilihan dan meredupnya pamor Nasdem di mata masyarakat menjadi hanya 4,3%. Nasdem harus mendongkrak dengan berbagai cara agar elektabilitas Nasdem kembali, seperti sebelum mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Deklarasi itu belum mampu menaikkan pamor Partai Nasdem bahkan ke angka 9% seperti saat pemilu 2019. Selihai apapun Surya Paloh menampakkan ketenangan, kepanikan politik jelas tampak dalam tubuh Nasdem. Coba cermati pernyataan Surya Paloh itu, tampak jelas Nasdem seperti sedang dalam kegalauan akut dan hanya pasrah dalam ketidakberdayaan. Nasdem mengecilkan dirinya sendiri dan itu keluar dari mulut ketua umumnya Sang Surya Paloh. Sebuah tanggapan kecilnya elektabilitas Nasdem yang seharusnya cukup disampaikan oleh ketua ranting. Ini jelas perlambangan bahwa Nasdem benar-benar sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lah kalau ketua umumnya saja sudah tidak optimis, lalu bagaimana dengan yang ada di bawahnya? Melihat hal ini, tentu Anies ibarat anak yang sedang ditelantarkan Nasdem, orang tua asuhnya, untuk mencari panti asuhan sendiri. Anies yang sudah sangat terkenal seantero bumi hanya sebagai ahli tata kata, tak bernyali untuk menentukan panti asuhan sendiri, dan berharap bapak asuhnya tidak tanggung-tanggung hanya mendeklarasikan dirinya sebagai capres 2024, tetapi sekalian dengan cawapresnya. Sedangkan panti asuhan yang bersedia menampung hanya partai PKS dan partai Demokrat yang kemungkinan menangnya tipis. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Kejadian pencatutan logo NU oleh caleg PKS di Jember harus jadi pembelajaran.
Ini menandakan jika PKS tidak mewanti-wanti para calegnya untuk menghormati organisasi kemasyarakatan. Bagaimana bisa caleg sembarangan menempelkan logo ormas di baliho mereka? Mutiar, kapok mukapan, PKS Jember digeruduk GP Ansor dan Banser, gegara catut logo NU untuk kampanyekan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. GP Ansor Jember hadir di kantor PKS dan langkah yang pertama adalah menanyakan sikap PKS terhadap cantuman logo NU yang digunakan untuk media kampanye dari salah satu caleg PKS yang hadir. Apa PKS nggak yakin di Jawa Timur kalau tidak bawa-bawa NU, maka mereka tidak akan memperoleh suara signifikan. Mbok daripada pasang logo NU, pasang foto Pak Anies saja lah. Kan itu capres kalian dan yang dibangga-banggakan buat perubahan. Kalau memang nggak pede menang, yo pasang fotonya Pak Ahmad Saiku, ketua umumnya, atau Pak Ahmad Heriawan. Barangkali akhirnya Pak Aher yang jadi cawapresnya Pak Anies. Ormas biar di wilayahnya sendiri, tidak ditarik-tarik dalam kepentingan praktis. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jember akhirnya mencopot banner caleg yang menampilkan logo Nahdlatul Ulama atau NU. Langkah ini diambil setelah puluhan anggota barisan Ansor Serbaguna atau Banser Jember menggeruduk kantor PKS Jember memprotes banner berlogo NU tersebut. Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PKS Jember M. Zaki Ardianto, ada 2 caleg PKS Jember yang memasang banner disertai logo NU. Caleg tersebut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jember dari daerah pemilihan atau Dapil 2 dan 3. PKS Jember sambungnya juga sudah meminta klarifikasi ke kedua caleg. Mereka telah menanyakan kepada kedua caleg tersebut soal alasannya menyertakan logo NU di banner. PKS menyimpulkan bahwa pemasangan logo NU di banner tersebut karena ketidakpahaman saja. Diberitakan sebelumnya, Banser memprotes PKS karena banner salah satu calegnya memasang logo NU. Menurut Banser, banyak ulama dan PCNU yang resah atas logo NU di banner caleg PKS tersebut, dan akhirnya Banser menggeruduk PKS dan meminta mencopot banner caleg tersebut. Begitulah PKS, minim literasi, licik, hanya karena ingin meraih suara, mereka lalu menggunakan cara licik untuk menang. Tapi cara mereka yang kampungan akhirnya membuat GP Ansor naik pitam dan menggeruduk markas PKS. Itulah fakta kelakuan orang PKS yang dipanggil Ustadz oleh kelompok mereka sendiri di PKS. PKS memang pembuat onar, partai oranye itu memang perlu ditenggelamkan. Kenapa PKS harus ditenggelamkan? Tentu, ini bukan permintaan karena PKS telah menjadi partai yang kaya dan banyak mendapatkan kursi, dan bukan pula karena telah banyak kadernya menduduki jabatan strategis, dan juga bukan karena dendam pribadi, tapi ini kenyataan yang terjadi, sehingga slogan #2024 tenggelamkan PKS perlu digaungkan sesuai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tapi setelah perahu PKS tenggelam, para awaknya akan mencari kapal baru atau mengemis ke kapal-kapal lain, tapi itu persoalan nanti. PKS sekarang sibuk dengan tagarnya untuk menjegal Jokowi dan manuver licik mereka untuk mengelabui rakyat. Maka dari itu, sebaiknya kita mengajak masyarakat baik di perkotaan sampai ke penjuru pedesaan, dari gedung-gedung mewah hingga pelosok-pelosok lorong bawah. Tipu daya yang digunakan oleh PKS itu sangat berbahaya, bisa merusak bangsa dan negara. Jadi makin kelihatan kualitas orang-orang PKS baik level rendah maupun tinggi, yang omong duluan, pikir kemudian, yang lakukan duluan, pikir akibatnya belakangan. Padahal setiap manusia diberikan akal untuk berpikir sekaligus sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya atau hewan dan tumbuhan. Masihkah umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, percaya PKS sebagai partai dakwah ataukah sebagai partai penyebar kebohongan, hoax, fitnah, kebencian, dan provokasi sara berkedok dakwah untuk mengelabui masyarakat? Silakan umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia menilai sendiri tentang PKS yang merupakan kepanjangan tangan dari Ikhwanul Muslimin atau IM, yang merupakan organisasi teror di Arab Saudi, Mesir,
Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, sekaligus punya hubungan dengan pemberontak DITII dari ayah Hilmi Aminuddin atau mantan Ketua Majelis Syuro PKS yang merupakan lembaga tertinggi PKS. PKS memang perlu mendapatkan hukuman, mereka harus diberi sanksi. Kalau perlu, PKS digebukin oleh Banser biar tingkah lakunya tidak seperti macam hewan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?